Merchandise adalah bagian terpenting bagi seorang pegulat. Di WWE sendiri, penjualan merchandise dari seorang pegulat bisa mempengaruhi karir mereka di WWE. Merchandise paling utama yang ada di WWE atau dunia gulat pada umumnya yaitu kaos atau t-shirt. Penjualan kaos yang tinggi dari seorang pegulat bisa menjadi alasan mereka diberikan kesempatan lebih banyak muncul di acara TV WWE. Selain pamor pegulatnya, desain kaos adalah elemen yang sangat penting. Kreativitas dan ide untuk membuat desain kaos tersebut bahkan bisa jadi kunci kesuksesan WWE Superstars. Dari sekian banyak kaos yang pernah WWE rilis di tokonya, banyak yang laris manis, banyak juga yang gagal alias tidak laku. Bukan semata-mata karena pegulatnya tidak terkenal, tetapi bisa juga karena desain yang sangat jelek dan bahkan bisa membuat orang malu untuk memakainya di tempat umum. Di video kali ini, mari kita lihat beberapa desain kaos merchandise WWE dengan desain yang disebut-sebut paling buruk yang pernah ada. Ini saya kumpulkan dari berbagai sumber. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Di masa saat Jack Swagger mendapat reaction We The People chants di setiap kemunculannya, WWE punya kesempatan untuk membuat sebuah desain t-shirt untuk menunjang hype tersebut. Tanpa berpikir untuk membuat sebuah desain tulisan logo atau tipografi, WWE malah mengcopy pose We The People yang biasa Swagger lakukan, yaitu menempelkan tangan di dada dan berteriak We The People. Desain kaos biru terang dengan tangan besar merah yang melintang di dadanya tanpa adanya tulisan apapun menjadi terlihat sangat konyol. Terlihat seperti ada tangan lain yang memeluk dari belakang. Jelas saja kaos ini tidak laku dan fans mungkin juga malu memakainya. Melihat dari desain simpel dengan tulisan seperti ini, tentunya banyak yang tidak menduga kalau ini merchandise-nya Kane. Karena yang kita tahu kalau Kane pasti desainnya tidak jauh-jauh dari merah, api, dark, demonic, dan lain-lain. Tulisan Freaks Kick Ass yang maksudnya orang aneh keren sangat tidak mewakili Kane. Font besar dengan warna mencolok ini tidak terlihat bagus. Susah untuk mencari alasan memakai ini di tempat umum. Ada yang mau pakai? Ini t-shirt yang rilis belakangan ini. Ada satu masa di mana The Miz diejek memiliki titik kecil oleh seorang pegulat babyface dengan ucapan "You have tiny balls". By your tiny balls. Ungkapan ini juga bermaksud untuk menyampaikan betapa pengecutnya The Miz. Di saat ada yang berkata seperti itu, The Miz lalu menjawab dengan statement kalau titiknya tidak kecil tapi sangat besar. Dan WWE berkesempatan untuk membuat statement tersebut menjadi sebuah merchandise. Jadilah sebuah merchandise atau kaos yang biasanya bertuliskan "Hello, I'm awesome" menjadi "My balls are massive". Titik saya sangat besar. Tentu ini bagian dari lawakan The Miz dan WWE bermaksud melucui dengan merilis kaos ini. Tetapi jelas banyak fans yang mikir untuk memakai t-shirt ini di tempat lain selain pas nonton gulat. Di masa hype-nya karakter Carlito, WWE merilis kaos yang membuat pikiran orang traveling. Tulisan pertanyaan "Do you spit or swallow?" yang artinya kamu biasanya dilepeh atau ditelan, jelas menunjang pikiran-pikiran kotor manusia yang melihatnya. If you know what I mean. Gambar apel yang tersenyum dengan sedikit gigitan itu sama sekali tidak membantu memberikan konteks. Apalagi untuk orang yang tidak tahu WWE. Kaos ini terasa tidak pantas di era PG saat itu, di mana WWE ditonton oleh semua usia termasuk anak-anak. Bagi fans gulat tentu tahu kalau ini mewakili karakter Carlito yang suka meludah apel yang sudah dia kunyah. Tapi apa ya harus bikin desain yang bikin traveling juga? Pegulat NXT yang bernama Jordan Myles sangat marah setelah tahu WWE merilis desain t-shirt ini sebagai merchandise-nya. Ini bahkan membuat dia memutuskan untuk keluar dari WWE yang dia anggap sangat rasis. Padahal saat itu Jordan Myles sangat potensial untuk jadi superstars di masa depan dengan pengalaman independen yang mumpuni. Tetapi karena desain t-shirt rasis ini, dia marah besar dan keluar dari WWE. Baju hitam dengan logo nama seperti bibir merah dan tulisan Jordan Myles sebagai giginya. Sangat mengejek ras kulit hitam yang senyum hanya kelihatan gigi saja. Ini jadi poin rasis yang dianggap pelecehan besar bagi dirinya dan rasnya. Seperti kita tahu, isu rasis sangat sensitif di Amerika. Saat WWE baru merilis WWE Network, mereka memberikan harga promo yang cukup murah dan menarik yaitu $9.99, $9.99.
Komentator, Vince McMahon, presenter, pegulat yang promo semuanya harus menyebut harga tersebut. Saya sampai pernah muak mendengarnya. Angka ini bahkan jadi bahan jokes atau meme dari para fans di sosial media. Masalahnya, WWE menganggap hype di sosmed ini sebagai peluang untuk membuat desain kaosnya. Kemudian dirilislah kaos simple bertuliskan harga langganan WWE Network. Seperti terburu-buru membuatnya, WWE sama sekali tidak ada effort untuk mendesainnya. Sama sekali tidak terlihat bagus dan sangat biasa. Terkesan ada agenda tersendiri yang WWE miliki dengan penekanan angka ini. Di masa DX feud dengan Vince McMahon, Triple H pernah mempermainkan kata-kata interaksi dengan Vince McMahon untuk menggiringnya mengucap kalimat I love cock. Hey Cox, I love. Ini juga salah satu meme yang cukup terkenal. Maksudnya Vince, cock itu ayam jantan. Tetapi Triple H dan semua penonton mengartikannya sebagai alat kelamin pria. Harusnya itu hanya jadi segmen kocak sesaat saja, tetapi WWE malah membuat merchandise-nya dengan desain ala-ala DX ditambah gambar kartun ayam jago yang dengan bangga menunjukkan dirinya bahwa dia dicintai oleh Vince McMahon. T-shirt ini tentu untuk menunjang feud mereka yang berjalan beberapa bulan, tetapi kaosnya bikin orang malu untuk memakainya dong. Di masa pushnya John Morrison di WWE, ia selalu memberikan penampilan maksimal dengan skill dan karismanya. Ia sering memunculkan slogan-slogan baru dalam promonya. WWE sering mengaplikasikan slogan-slogan tersebut menjadi kaos untuk para fans Morrison. Tetapi ada satu kaos yang cukup membingungkan. Kaos dengan gambar Morrison sebagai Bigfoot dan beberapa monyet di bawah tulisan Jomo Sapiens. Dan tulisan belakangnya We're gonna eat your lunch. Kami akan makan makanan siangmu. Sangat tidak ada korelasinya dengan karakter Morrison saat itu. Kalaupun ide atau slogan ini dari Morrison sendiri yang diajukan di desainer WWE, slogan dan karakter itu tidak pernah diucapkan di televisi. Apalagi desainnya nggak terlihat bagus sama sekali. Sebuah tag team yang tidak bertahan lama di WWE, tidak sampai 6 bulan. WWE mendesainkan sebuah t-shirt untuk tag team yang digawangi Bo Dallas dan Curtis Axel setelah lepas dari The Miz. Memang konsepnya cukup jelas, dibuat ala-ala arsiran sketsa dengan huruf B besar di depan dan tulisan tangan di belakang yang artinya B kepanjangan dari best atau terbaik. Walau maksudnya biar kocak, tapi tidak terlihat seperti kaos yang layak jual. Ini seperti kita beli kaos putih polos dan mencoret sendiri kaosnya dengan huruf B besar dan diarsir menggunakan spidol hitam merek Snowman yang tintanya sudah mau habis. Ini salah satu dari hanya sedikit t-shirt yang pernah dibuat WWE untuk Rikishi. Ini mungkin salah satu alasan WWE jarang bikin kaos untuk Rikishi. Ya karena tidak banyak yang bisa dieksplor selain posturnya. Di bagian depan kaos bertuliskan Back That Ass Up, yang artinya tutupi bokong itu. Frasa ini cukup terkenal pada saat itu karena ada rapper yang merilis judul lagu tersebut. Ya memang WWE sering ngikut-ngikutin tren biar rame. Ya oke lah. Tetapi yang jadi masalah, di belakang kaos itu ada gambar bokong Rikishi yang terpampang nyata dan kentara. Ini sebagai penekanan bahwa S atau bokong yang dimaksud ya bokongnya Rikishi yang besar itu. Apa yang ada di pikiran WWE ketika merilis desain ini? Apa mereka mikir bahwa ada orang yang tidak malu memakai kaos dengan gambar bokong di punggungnya? Dan bukan sekedar bokong loh, tapi ini bokongnya Rikishi loh. Sebenarnya masih banyak kaos-kaos yang dinilai punya desain terburuk. Kita akan bahas di lain kesempatan. Dari list tadi, mana desain yang paling konyol dan jelek menurut kalian? Komen di bawah.